Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian subuh. Masih tema kita tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ingatkan kenapa penting kita belajar sirah ini. Tujuan utamanya untuk menanamkan rasa cinta kepada Nabi. Karena bagaimana kita mau cinta kalau kita tak tahu, kita tak kenal. Jarak kita dengan Nabi tahunnya 1400 tahun lebih. Jarak waktunya kita berpisah dengan Nabi 1400 tahun. Jarak apanya? Jarak wilayah hanya 8.500 km. Udah berpisah jarak waktu, berpisah pula jarak tempat. Bagaimana rasa cinta itu mau datang kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Maka salah satu cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi itu ya tahu kita sejarah bagaimana beratnya perjuangan beliau, bagaimana beliau cinta kepada kita, bagaimana sosok beliau, akhlaknya. Itulah yang kita pelajari, tujuan kita mempelajari sirah ini. Nanti setelah selesai sejarahnya, kita bahas bagaimana bentuk tubuh Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi makan, minum, tidur sehari-hari. Itu nanti kita lanjutkan. Baik, kemarin pertemuan yang kedua yang kemarin kita sudah sampai, ada yang masih ingat? Coba lo dites dulu pelajaran yang kemarin. Terakhir kita sampai kakek beliau wafat. Pak Bondol ingat? Berapa usia Nabi? Ketika ibunya wafat, berapa usia Nabi? 6 tahun ibunya wafat. Ini usia, ini garis kehidupan. 6 tahun usia ibu Nabi wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun sampai umur 8 tahun. 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib wafat. Setelah itu Abdul Muthalib mewasiatkan untuk pengasuhan Nabi ini kepada Abu Thalib. Kenapa yang dipilih Abu Thalib? Karena Abu Thalib sama Abdullah ini saudara kandung, seayah seibu, sama ibunya, sama Abdullah. Makanya diwasiatkan kepada Abu Thalib. Berarti usia Nabi 8 tahun. Baru sampai sini kita. Udah masuk tiga pertemuan. Jadi Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lebih dari 40 tahun Abu Thalib mendampingi Rasulullah. Apa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi? Pada usia 12 tahun dalam pengasuhan Abu Thalib. Usia 12. Ini kita bahas usia-usia yang terjadi peristiwa-peristiwa penting. Usia 12 tahun Abu Thalib ingin pergi berdagang ke Syam. Berdagang ke Syam, dan waktu itu diajaknya lah Nabi Muhammad SAW untuk ikut. Karena tiba-tiba saja dia merasa tak bisa berpisah dengan Nabi ini. Waktu itu Nabi masih kecil kan. Nabi pun begitu, menggantung dia di jubahnya Abu Thalib, mau ikut. Maka diajaklah oleh Abu Thalib perjalanan ke Syam. Sampai di daerah bernama Busra, sudah masuk wilayah Syam. Mereka berhenti di suatu tempat
Di situ ada gereja. Waktu itu Syam itu mereka dikuasai oleh Romawi, beragama Nasrani. Syam. Ada di situ gereja, singgahlah mereka di situ, dekat situ ada gereja. Ada seorang pendeta atau rahib bernama Bahiro. Ada juga ini bukan Buhairo, sama saja Bahiro. Bahiro ini tak pernah dia keluar dari gereja itu biasanya. Orang memang sering lewat di situ. Kapilah-kapilah dagang tuh setiap apa ya situ lewatnya. Biasanya dia tak pernah keluar, Bahiro ini. Tapi ketika dia melihat rombongan kapilah dagangnya Abu Thalib ini, ada dia melihat sesuatu yang aneh, agak beda daripada yang biasanya. Maka diperintahkannya pembantunya membuat makanan, menyajikan makanan jamuan. Kemudian dia keluar mengundang rombongan yang lagi singgah ini tadi, lagi istirahat. Mengundang mereka untuk masuk. Ayo makan semua, ajak semua. Yang besar kecil semua diajak masuk makan. Nah, masuklah mereka. Mereka pun heran. Loh, biasanya kami sering lewat sini tak pernah diajak makan ini. Kok sekali ini beda? Iya, beda sekali ini kata Bu Bahiro. Jadi setelah mereka masuk semua, ditengoklah satu persatu oleh Bahiro ini. Oh, tak ada, ini nampaknya tampang biasa-biasa semua ini. Tak ada yang spesial ini. Ditanyalah sama dia, udah masuk semua nih, udah ikut semua rombongan kalian nih makan? Sudah, kecuali satu, ada anak kecil itu yang lagi menjaga apa itu? Rombongan itu, harta-hartanya, unta-untanya di bawah pohon. Kenapa tak kalian ajak masuk, kata Bahiro. Orang dulu rupanya aib kalau anak kecil ni ikut makan sama orang dewasa. Jangan orang dulu, kakek-kakek kita aja gitu kan. Zaman kakek awak nu gitu. Kalau orang lagi makan acara tu anak-anak tak boleh situ. Tak, pergi nanti udah siap baru. Janganlah gitu, ajaklah dia, kata Bahiro. Maka diajaklah Nabi masuk. Disitulah dia melihat, barulah nampak dia tanda-tanda kenabian. Karena memang dalam Al-Quran Allah sebutkan, allazina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, Injil, Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi, baik fisik maupun zahir dan batinnya, seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Begitulah kalau ahli kitab itu, mereka sudah tahu ciri-ciri tanda-tanda kenabian itu. Mereka mengenalnya lebih dari mengenal anak kandung mereka sendiri, kata Allah sebutkan. Jadi dilihatlah tanda-tanda itu nampak oleh Bahiro ini. Tanda-tanda yang pertama nampak dia itu sebelum mereka dalam perjalanan itu, setelah mendekat itu awan menaungi kafilah dagang ini. Rombongan yang lain tak ada dinaungi awan. Yang ini dilindungi awan, tak ada kena panas. Kemudian ketika Nabi duduk di bawah pohon itu, seolah-olah pohon ini menunduk, ranting-rantingnya gini dia menunduk kepada Nabi. Lalu setelah makan tadi, dijumpailah oleh Bahiro, berjumpa dia sama Nabi, ditanya ya. Dites oleh Bahiro, demi Lata dan Uzza katanya. Coba sebutkan, kenalkan siapa dirimu.
Tidak mau Nabi. Saya tidak mau mengatakan apapun atas nama itu, atas nama berhala itu. Lalu diganti oleh Bahira, demi Allah. Coba sebutkan, kata Bahira. Lalu diceritakan oleh Nabi. Baru. Kemudian setelah ditanya-tanya, lalu dijumpai oleh Bahira ini Abu Talib. Siapa anak ini, kata Bahira? Dia anakku, kata Abu Talib. Tidak mungkin, kata Bahira. Kalau yang seperti yang saya baca di dalam kitab saya, anak ini sudah yatim, tak lagi ada ayahnya. Ya, ini anak saudara saya, kata Abu Talib. Ngaku dia. Lalu dinasihatilah oleh Bahira, bawa kembali anak ini ke Makkah, pulang kembali. Jangan sampai orang-orang Romawi dan Yahudi tahu, karena mereka juga akan pasti tahu seperti yang saya ketahui, kata Bahira. Kalau berjumpalah sama orang-orang Romawi dan Yahudi, anak ini pasti mereka akan membunuhnya. Karena mereka pun juga tahu, sudah ada dalam kitab mereka tanda-tanda ciri-ciri itu. Dan tadi dilihat oleh Bahira di belakang pundak Nabi itu ada stempel kenabian dia. Macam stempel kenabian seperti buah apel di sini disebutkan. Ada sedikit gumpalan daging. Itu berlaku untuk Nabi, bukan kita-kita ini kalau ada gumpalan itu bukan stempel kenabian. Tidak ada lagi sekarang. Maka atas nasihat Bahira ini diutuslah lagi oleh Abu Talib Nabi beberapa anak-anak muda juga kembali ke Makkah. Tak jadi masuk ke kota Syam. Itu pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun. Lalu pada usia 20 tahun terjadi perang Fijar. Usia 20. Perang Fijar. Nabi ikut mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya dalam perang ini. Perang ini terjadi pada bulan haram, makanya disebut perang Fijar. Penyebabnya salah seorang Bani Kinanah membunuh 3 orang suku Qais Ailan. Lalu suku Qais Ailan ini balas dendam. Terjadilah peperangan di dekat pasar Ukas. Itu peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi. Lalu ada juga peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul namanya. Ada orang dari luar Makkah datang, dari suku Zubaid datang ke Makkah untuk berdagang. Lalu dagangannya ini dibeli oleh Al-As bin Wail. Setelah dibeli, tidak dibayarnya. Dibawa barangnya, uangnya nggak dibayar. Lalu mengadulah orang ini tadi ke suku-suku yang ada di Makkah. Tak ada yang peduli. Sampai terdengar oleh Az-Zubari bin Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib, Az-Zubari. Kenapa tak ada orang yang peduli? Ini malu kita sebagai suku Quraisy. Maka dikumpulkannya orang-orang siapa yang ingin sukarela menjadi sebuah tim lah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu Nabi ikut di situ. Jadi perjanjiannya akan membela setiap orang yang terzolimi di Makkah, baik itu orang Makkah ataupun orang dari luar Makkah. Telah terbentuk ini, mereka datangi tadi Al-As bin Wail tadi untuk mengembalikan hak orang ini tadi. Maka diberikan, dan Nabi ikut di situ peristiwa itu. Lalu pada usia
Tadi usia-usia remaja ini 12 sampai 17 itu Nabi mengembala kambing. Nah, kegiatan Nabi mengembala kambing. Dan memang semua Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi mengembala kambing. Pada usia 20, usia 21 Nabi mulai berdagang. Mulai Nabi berdagang. Tidak lagi mengembala kambing, tapi berdagang. Berdagang di Makkah. Dibelinya barang-barang dari pedagang-pedagang besar, kemudian dijual lagi. Gitu. Jadi gelar Nabi Al-Amin itu didapat dari ini peristiwanya. Ketika Nabi berdagang, ada orang belanja, orang yang datang dari luar Makkah. Dia belanja di tempat Nabi, kemudian dia titipkan. Nanti setelah tawaf wada, baru ini barang diambil. Sudah dibeli, dibayar, dititip barang di situ. Ternyata setelah haji itu umroh, haji atau umroh, langsung pulang dia. Lupa dia ngambil barang tadi yang sudah dibeli tadi, lupa dia. Perjalanan dia dari Mekah ke kampungnya 3 hari. Setelah sampai di kampungnya, setelah 3 hari pula dia ingat. Berarti dari Mekah ke kampung 3 hari, tambah 3 hari baru ingat, 6 hari. Balik lagi ke Mekah 3 hari, 9 hari. Pas dia sampai di Mekah, di pasar, ternyata Nabi masih di situ, menunggu, menjaga barang yang dia titipkan tadi. Dari situlah dia kaget, dia kagum. Engkau masih di sini? Ya. Tapi bapak bilang mau ngambil ini nanti setelah ini selesai tawaf. Makanya saya masih menjaganya. Setelah itulah dia heboh, dikabarkanlah sama orang ini ke banyak orang lain bahwa di Makkah itu ada orang yang bisa dipercaya, namanya Muhammad. Itulah dapat gelar Al-Amin. Kalau kalian mau nitip apa, sama dia aja. Tersebarlah kabar. Semenjak itu banyaklah orang yang nitip barang sama Nabi. Dipercaya jasa titip. Itu dibayarlah. Ada ongkosnya kan. Sejak itulah bergelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Dan sejak itu pula banyak orang yang menitipkan barang dagangannya kepada Nabi untuk dijualkan. Itu masih di Makkah. Beliau masih berdagang di Makkah. Kemudian menginjak umur 24, 25, beliau mulai mengembangkan ini, bisnis ini ke luar negeri. Mulai lagi berdagang ke Syam. Tidak lagi di Makkah. Karena banyak sudah orang yang percaya kepada beliau, menitipkan barang dagangannya, ngasih modal. Gitu. Kalau sudah dipercaya, mudah nanti dapat modalnya, Dok. Oh, buka sana, kata Buya kan. Orang yang dipercaya ini asal jujur, insya Allah selamat hidupnya. Jadi termasuklah Khadijah yang menitipkan barang dagangan ini kepada Nabi untuk dibawa. Khadijah ini orang yang wanita yang paling kaya dia di Makkah. Kaya raya, pedagang. Toki kalau orang kita ya, yang punya barang. Siapa yang mau jual nih? Siapa yang ingin berdagang ke Syam, ini barang-barang bawa gitu. Maka termasuklah dagangan milik Khadijah binti Khuwailid dibawa oleh Nabi. Jadi diutus oleh Khadijah salah seorang budaknya bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Ya.
Diutuslah Maisarah, salah seorang budak laki-laki Khadijah, untuk menemani Nabi. Dan dalam perjalanan dagang ini banyaklah disaksikan oleh Maisarah ini bagaimana akhlak Nabi. Belum pernah dia diperlakukan orang, Maisarah ini, dia kan budak, seperti Nabi memperlakukan dia. Kalau Nabi makan, ya makan sama dia. Biasanya kan kalau orang sama budak beda. Pokoknya Nabi berlaku lemah lembut sama dia, bukan macam sama budak lah perlakuannya. Iya. Padahal dia kan ini anak buah, ini budak itu di bawah lagi sama anak buah. Apa-apa semua disuruh. Termasuk peristiwa Nabi singgah lagi di tempat dekat gereja Bahiro tadi. Ini Nabi sudah dewasa. Dulu waktu kecil singgah di situ. Sekarang ini Nabi singgah lagi di bawah pohon itu duduk. Lalu ditanyalah oleh pendeta juga, bukan Bahiro lagi. Bahiro udah mati ini. Anak-anak muridnya. Tapi Nasrani lah. Nabi waktu itu kan masih kecil. Umur berapa tadi? Umur 12 tahun. Belum diutus. Tapi dia kan waktu itu beriman ke Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Ditanya oleh anak-anak murid dari Bahiro kepada Maisarah, itu siapa yang duduk di bawah pohon itu? Nah, itu Syanu dari suku Quraisy. Disebutkanlah oleh pendeta tadi kepada Maisarah, itu hanya Nabi, seorang Nabi lah yang duduk di situ. Pohon-pohon seperti tunduk. Disebutkanlah oleh pendeta ini tanda-tanda seperti yang dilihat oleh Bahiro dulu. Diceritakan lagi oleh muridnya ini kepada Maisarah. Kemudian dalam berdagang di Syam itu mudah Nabi ini, barang-barang dagangannya ini cepat lakunya. Kenapa cepat? Begitu datang di Syam, Nabi keliling menawarkan dagangannya kepada orang-orang lain. Ditawar, mudah saja, transaksinya mudah. Ini 50.000, 40 lah ya, udah ambil. Tipis ya? Iya, pokoknya asal masih untung langsung dijual. Asal masih untung dijual. Ini pokok asal ada orang nawar, kira-kira masih untung langsung dijual. Jadi 2 hari di Syam habis semua barang dagangan. Kemudian dibelanjakan oleh Nabi lagi. Duit yang dapat tadi diberikan lagi barang-barang yang ada di Syam itu untuk dibawa ke Makkah. Jadi pulang lagi ke Makkah, heran semua orang di Makkah. Karena kafilah Nabi ini yang paling cepat datangnya, pulangnya, dengan untung yang berlipat-lipat banyak. Maka sampai di Makkah itulah diceritakan oleh Maisarah ini semua kejadian-kejadian dalam perjalanan. Karena perjalanan dagang itu lama, hampir 3 bulan. Jauh perjalanannya. Dari Makkah ke Syam itu kan 1.500 kilo. Sebulan. Perjalanan pergi sebulan. Pulang sebulan, 2 bulan lah, 2 bulan lebih. Ya, naik unta. Jadi lama dia kan bersama Nabi ini, Maisarah ini. Jadi diceritakanlah kepada Khadijah peristiwa berjumpa dengan pendeta, apa cerita pendeta itu, bagaimana akhlak Nabi ini selama dalam perjalanan, kelembutan Nabi, tidak pernah dia marah dia sama Maisarah ini. Disitulah muncul kekaguman dari Khadijah, seperti menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Dari cerita Maisarah ini tadi. Tidak pakai lama, 2 bulan setelah kembalinya Nabi itu, diutus oleh Khadijah kawannya bernama Nafsiyah binti Munabbih untuk berjumpa sama Nabi. Diutus
Padahal Khadijah ini sudah banyak yang melamar dia. Orang-orang kaya raya, para pembesar suku-suku Quraisy itu sudah melamarnya, tapi tak ada yang diterima, tolak semua. Tapi ini dia pula yang menawarkan kepada Nabi, ini itu. Nah, ini dia dalilnya boleh perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Dodi kalau nanti mantap soleh dia, baik akhlaknya, ada nanti perempuan yang melamar. Belum baru masuk laki-laki tadi. Jadi setelah diutus kawannya tadi, diceritakan oleh Nabi kepada paman-pamannya. Ini paman, ada utusan Khadijah, bermaksud ini ingin menyuruh Nabi ini melamar. Tetap Nabi yang melamar, datang ke rumah Khadijah, tetap itu. Cuma awalnya disampaikan seperti itu, bukan Khadijah yang melamar. Ya, ya. Jadi dipinanglah Khadijah oleh pamannya Hamzah yang meminang. Hamzah bin Abdul Muthalib dijumpai ke rumah Khadijah. Kemudian menikahlah Nabi dengan Khadijah dengan mahar. Ada yang tahu mahar berapa? 200 bukan. Salah. 200 juta. 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda. Kemarin saya Google harga unta itu 30 sampai 45 juta. Yang paling bagus 45 juta. 5 Kali 20 berapa? 900 juta. 4 kali 2 aja lah. 900 juta, Pak. Mahar Nabi. Berapa ada orang paling kaya di tempat kita ini maharnya 900 juta. Jadi Nabi ini kaya dia, waktu muda sudah kaya Nabi, karena tadi berdagang Berdagang sejak umur 20-an sampai 25, terkumpul lah sekitar 900 juta maharnya. Orang kita kan yang murah. Tempat kita seperangkat alat sholat. Nah, jadi kalau bisa mahar itu kata Ustaz Somad, barang yang bisa diuangkan. Entah cincin emas 1 gram 2 gram, tak perlu banyak ya. Kalau seperangkat alat sholat tunai ya, itu pun tidak dipakai pula, udah puluhan tahun masih disimpan dalam kotak itu juga. Jadi ketika itu umur Khadijah 40 tahun, umur Nabi 25 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun. Nanti ada soal kuis ini terakhir. Hadiahnya Mas Heri yang ngasih. Bisa Mas? Bisa. Gratis penyet nanti malam. Gratis makan ayam penyet. Jadi hidup bersama Khadijah inilah Nabi mempunyai anak-anak Nabi itu semuanya lahir dari Khadijah. Kecuali satu, Ibrahim, itu nanti dari istrinya Maryah Al-Qibtiyah yang dari Mesir. Berapa jumlah anak Nabi? 6 yang sama Khadijah berarti. 6 yang sama Khadijah. Anak yang pertama bernama Qasim. Makanya Nabi dipanggil Abu Qasim. Anak yang pertama. Kemudian yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kalsum, yang kelima Fatimah, yang terakhir Abdullah. Itu anak yang dari Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan.
Yang laki-laki meninggal ketika sebelum jadi nabi. Masih kecil anak meninggal, anak nabi. Qasim dan Abdullah meninggal sebelum nabi diangkat menjadi rasul. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, 4 lagi berjumpa dengan sampai di masa Islam dan masuk Islam. Dan semua anak Nabi ini 5 wafat ketika Nabi masih hidup. Kecuali 1, Fatimah. Barulah Fatimah ini yang wafat setelah Nabi wafat, 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat. Nah, coba kita bayangkan, 6 anak Nabi, 7 masuk Ibrahim, semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi kalau kita paham, berat ujiannya ini. Anak banyak, semua meninggal. Udahlah dari kecil yatim piatu, anak-anak beliau pun wafat ketika beliau masih hidup. Maka ujian yang dialami oleh Nabi itulah yang paling berat daripada manusia-manusia yang lain. Dan ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak ada menikah dengan wanita lain. Nah, ini penting nih. Nabi hanya menikah 1 orang saja, Khadijah, ketika bersama Khadijah, istri yang pertama. Setelah Khadijah wafat, nanti di Madinah barulah beliau menikahi istri yang lain. Nah, Pak Salasun ini boleh kalau udah wafat yang pertama baru boleh. Buya belum lagi. Hah? Nah, kemudian itu umur 25 menikah. Sekarang umur 35. Sekarang masuk umur 35. Peristiwa apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Nah, ini boleh dibagikan. Merenovasi Ka'bah karena Ka'bah waktu itu pernah kebanjiran Ka'bah itu. Tertutup sampai atas. Inilah sekalian. Nabi Adam ada Ka'bahnya. Tapi memang bukan banjir zaman Nabi Nuh. Ada cerita dengar dulu sampai di Mekah. Ada ini banjir ketika sebelum apa ini? Nabi lahir ini banjir ini terjadi. Jadi bangun Ka'bah ini kan cuma batu disusun-susun. Jadi kalau kena air dia mengelemnya tanah liat untuk melengketkan batu-batunya kan. Jadi kalau kena air itu apa dia? Hancur. Nah, coba nih perhatikan ini peta ini. Nampak di sekelilingnya ini kan apa nih? Bukit-bukit semua. Jadi di tengah itulah Ka'bah, otomatis air semua ke sana. Kalau banjir terendam dia Ka'bah ini. Nah, ini perhatikan nih. Inilah bentuk Ka'bah awal. Ini gambar ini. Awal itu modelnya gini, tanpa atap Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bentuk yang pertama. Tingginya 4 meter. Panjangnya 16, lebar 11 meter. Pintunya langsung ke tanah. Nah, nampak bentuk satu. Jadi ketika banjir itu udah hampir roboh sisi-sisi Ka'bah itu. Cuma diperbaiki, ditempelkan lagi sama orang ini. Jadi pada usia Nabi 35 tahun, maka orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Tapi orang ini takut dia.
untuk memulai. Terpaksa ini dihancurkan dulu semua, dihancurkan, diratakan tanah, baru dibangun lagi. Jadi ketika ingin menghancurkannya ini, tak ada yang berani satupun. Tertambah lagi ketika orang ini mendekat, muncul ular dari Ka'bah. Ternyata penyebabnya harta yang ingin dijadikan untuk membangun Ka'bah ini ada yang bercampur, harta yang haram, harta hasil riba, hasil judi, hasil menipu. Nah itu setelah dibersihkan dari nasihat dari tetua di sana, ini untuk membangun Ka'bah ini tidak boleh bercampur dengan harta yang haram. Kata ada yang menyebutkan Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah dibersihkan, tak ada lagi harta haram untuk membangun Ka'bah ini. Datang seekor burung elang, terbang dia, diambilnya ular tadi, dibawa pergi. Dari situ baru orang ini baru berani mendekat. Dan setelah itu pun tak ada juga yang berani memulai menghancurkan Ka'bah. Tak ada yang berani satupun. Paklah dulu gitu. Taulah dulu, tak ada yang berani. Karena mereka ingat peristiwa Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, bagaimana kejadiannya. Takut mereka dimurkai oleh Allah. Sampai datanglah Al-Walid bin Al-Mughirah tadi. Diambilnya cangkulnya, dikatakannya, ya Allah, kami hanya mengharapkan kebaikan. Wah, dihancurkan. Jadi tugas ini dibagi ini setiap dusun, setiap suku, dusun pula. Setiap suku yang sebelah ini, dinding sebelah ini suku ini, sebelah sini suku ini. Nah, ada tugasnya semua. Ka'bah itu menghancurkannya, membangunnya juga lagi. Lalu dimulailah oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia diambil cangkulnya, dihancurkannya sisi yang jatah dia. Setelah itu dipanggilnya lah yang lain. Hei, ayolah sini hancurkan ini. Tolong katanya. Tak mau kata. Tunggu sampai besok. Kalau masih hidup kau baru kami ikut. Kalau terjadi sesuatu nanti malam, nah, berarti kita bangun lagi nih Ka'bah ini. Kita buat lagi seperti semula. Rupanya besoknya masih hidup dia. Nah, pergi lagi dia. Bekerja lagi meruntuhkan Ka'bah. Barulah yang lain ikut. Nah, ikutlah semua. Kemudian diratakan, dibangun ulang lagi. Itu bentuk kedua, coba lihat. Terjadi berubah ukurannya. Yang awalnya 16 meter panjang, yang dibangun oleh orang Quraisy cuma 13 meter. Karena dananya habis. Waktu itu pas pula krisis ekonomi. Habis dananya. Tapi tingginya kan bertambah. Tinggi 9 meter. Makanya banyak habis dananya. Dibuat tinggi, panjangnya dikurang 3 meter. Itulah dia Hajar Ismail itu, letaknya di luar itu sekarang. Nah, itu yang lingkaran itu. Hajar Ismail namanya. Di sini ada juga nih kenangannya. Area setengah lingkaran ini ditandai dia. Tandanya yang lingkaran itu Hajar Ismail itu dulunya termasuk Ka'bah, dalam Ka'bah dia. Makanya orang kalau tawaf lewatnya di luar, bukan di dalam itu. Sebagai tanda itu. Tengok tuh bentuk yang pertama kan Ka'bah itu bukan ujungnya itu agak melengkung sedikit. Nah, itulah Hajar Ismail. Karena berkurang 3 meter, jadi ininya di luar. Jadi sebagai tanda bahwa ini pun dulu adalah Ka'bah, dibuatlah melengkung di situ. Dibuat namanya Hajar Ismail. Nah, sampai terakhir sudah selesai dibangun, sampailah tahap meletakkan batu Hajar Aswad. Nah, disitulah terjadi perselisihan. Semua suku ingin dia yang meletakkan. Ini ada Hajar Aswad.
Udah lah. Udah ada. Dari zaman Nabi Ibrahim. Iya. Kan Nabi Ibrahim ketika membangun terakhir itu untuk melengkapi kurang lagi satu batu itu, itulah datang Jibril membawa batu dari surga itu. Dia letakkan di situ. Dulu Hajar Aswad itu batu dia besar. Kalau sekarang itu yang sekarang ini cuma pecahan-pecahannya yang diikat di apa itu di dalam itu. Ada serpihan-serpihan lagi itu. Karena batu itu pernah dibawa dipindah-pindah waktu zaman perang hancur. Terus sekarang itu tinggal serpihan-serpihannya aja. Kalau dulu memang bulat utuh, zaman Nabi masih utuh. Jadi siapa yang harus meletakkan ini? Dia bukan perkara meletakkannya ini sebetulnya, perkara kemuliaannya. Siapa yang meletakkan inilah suku yang paling mulia berarti. Semua suku ingin dia yang meletakkan. Bahkan sampai terjadi pula pertumpahan darah, mau mereka berperang negara itu lagi. Ada yang sudah bersumpah dibawanya mangkok berisi darah dekat Ka'bah. Nih sumpah kita. Siapa yang berani selain kita meletakkan, kita perangi. Sumpah darah. Sampai 4 atau 5 hari kejadian ini. Tidak ada penyelesaiannya. Kemudian orang yang paling tua di situ di Makkah, Abu Umayyah bin Mughirah, disarankannya, kalian serahkan hal ini kepada orang yang pertama kali masuk ke Makkah, ke Masjidil Haram ini. Tengok di sini, gambar sini ada tuh pintu gerbang Saibah. Gambar ini, pintu gerbang ini. Dulu ada pintu gerbang di situ, gerbang Saibah. Dari situlah dilihat siapa yang pertama kali masuk lewat gerbang itu, sama dialah diserahkan keputusan ini. Dan ditakdirkan oleh Allah, Nabi Muhammad yang lewat masuk yang pertama sekali. Ditunggu itu ya, Iya, mereka duduk dulu dekat Ka'bah kan, itu kan sekitar Ka'bah, mereka tunggu siapa yang pertama yang masuk. Begitu masuk nampak Nabi, maka senanglah mereka. Al-Amin. Inilah orang yang paling terpercaya, paling jujur. Kalau dia yang memutuskan, kami semua setuju. Begitu dulu Nabi sebelum diutus dari Rasul itu dimuliakan, beliau paling mulia, dihormati setelah umur 35 ini. Umur 35. 5 tahun sebelum wahyu turun, sebelum dibaiat. Jadi beliau dimuliakan. Belum nikah kan? Udahlah, tadi nikah 25. Ini enggak, yang kedua kali belum. nikah 25 lah. Ini usia 35 ini kejadian ini. 5 tahun sebelum diutus jadi Rasul. Jadi diambil Nabi Hajar Aswad tadi, diminta oleh Nabi kain penutup Ka'bah itu. Letakkan kain, diletakkan Nabi Hajar Aswad di atasnya, di atas kain ini. Semua suku, kepala sukunya saja memegang pinggiran kain. Sudut-sudutnya, pinggirannya lah semua, berapa suku ada di situ. Kemudian angkat sama-sama sampai dekat Ka'bah. Begitu sampai di tempat meletakkannya, Nabi yang mengangkat Hajar Aswad letakkan di situ. Jadi setujulah mereka semua dengan usulan Nabi ini, dengan penyelesaian oleh Nabi ini. Kalau tidak, hampir pula terjadi berperang gara-gara meletakkan itu. Itu usia Nabi masih 35. Sudah bijaksana, sudah cerdas. Itu peristiwa pada usia 35 tahun. Jadi Nabi ini memang dari muda, dari kecil, dari zaman masa mudanya sudah dijaga oleh Allah. Pernah Nabi bercerita,
Tidak pernah terlintas dalam benakku keinginan untuk mengikuti kelakuan-kelakuan orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Jadi di zaman jahiliyah ini kalau orang menikah ada tradisinya memanggil penari-penari. Sekarang pun masih ada kayaknya. Penari perut itu mabuk-mabuk lah, pejoget-joget lah. Ya, pokoknya yang haram-haram lah. Jadi pernah 2 kali Nabi ingin datang ke acara-acara pernikahan ini. Iya, datang aja. Jadi disuruh Nabi, dia lagi mengembala kambing, disuruh kawannya yang jaga. Aku ingin coba juga lah ke sana, lihat ya kan. Pergi Nabi, nampak orang ada pesta kenduri lah, pesta lah kita, resepsi kalau tempat kita. Masuk Nabi situ duduk, tak lama tertidur Nabi sampai pagi, tak jadi nengok. Besoknya pergi lagi sekali, tertidur juga. Sejak itu kata Nabi, tidak pernah lagi ada terniat dalam hatiku ingin berbuat buruk. Baru berniat Nabi, tak terlaksana. Memang dijaga oleh Allah. Memang dari muda sudah terjaga. Pernah juga sekali ketika merenovasi Ka'bah ini tadi, mengangkat batu. Orang-orang Quraisy ini dia tidak pakai baju, pakai kain sarung aja. Kalau kita sarung lah istilahnya. Jadi kalau pas lagi kerja itu dibukanya aja sarung tuh, letak sini, angkat batu supaya nggak sakit kan, telanjang aja. Jadi Nabi pun disuruh gitu sama pamannya, itu buka kainmu itu, letak sini. Atau angkat aja itu, angkat agak tinggi sedikit lah, sepaha aja kan kainnya, biar nggak susah kerja. Diangkat Nabi, terjatuh Nabi. Sejak itu tak mau lagi Nabi, tak pernah nampak auratnya lagi. Padahal cuma dari lutut. Memang dijaga marwahnya. Nabi dikenal memiliki sifat yang luhur, berakhlak mulia, lembut perasaannya, bagus dalam masyarakat, benar ucapannya, bijaksana tindakannya, yang paling bersih jiwanya, paling semangat melakukan kebaikan, paling menepati janji, paling dipercaya. Itu tadi julukan Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Itulah sebelum masa kenabian. Dah sampai situ dulu. Pas. Jadi Ka'bah ini kan direnovasi oleh orang Quraisy ini. Jadi bentuknya seperti ini. Pada zaman Abdullah bin Zubair dibangun lagi oleh Abdullah bin Zubair seperti ukuran Nabi Ibrahim di 16 meter, cuma tingginya tetap 13 meter ditambah. Abdullah bin Zubair ini siapa ya? Abdullah bin Zubair ini pada tahun berapa ini? Zaman Muawiyah, zaman Bani Umayyah. Udah wafat ini Nabi. Nabi wafat. Dia pernah mendengar hadis Nabi kepada Aisyah, kalau bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, aku pasti akan membangun Ka'bah ini seperti ukuran zaman Nabi Ibrahim, kata Nabi. Karena hadis itulah dia dibangunnya lagi Ka'bah ini, dijadikan ukurannya seperti semula. Ini raja 16. Jadi ketika setelah Khalifah Ali itu kan naik Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah menggantikannya. Setelah dia itu anaknya Yazid. Setelah Yazid ini, di zaman Yazid inilah dia, Abdullah bin Zubair ini tak mau dia berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah ini. Karena Yazid ini seorang pemabuk, dia bukan orang baik dia. Tapi dia berkuasanya di daerah Syria. Dan Abdullah bin Zubair ini di Hijaz, Makkah, Madinah.
Beliau yang berkuasa di situ. Khalifah ya. Berarti termasuk khalifah. Dia tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Sampailah pada masa Abdul Malik bin Marwan nih, yang keempat nih. Abdul Malik bin Marwan berkuasa, masih dari Bani Umayyah. Dibunuhnya Abdullah bin Zubair ini. Itu bukan makam. Makam itu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Nabi Ibrahim mana makamnya? Di apa? Palestina kan? Palestina. Oh, itulah Masjid Al-Aqsa. Ke Ibrahim itu. Jadi setelah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, dirobahnya lagi bentuk Ka'bah ini. Bentuk semula 13, tingginya tambah 13, makanya bentuknya sekarang kubus itu. Terus seperti kubus. Panjangnya 13, tingginya 13. Karena kata dia, siapa ini Abdullah bin Zubair ini memandai aja sendiri dia manggonnya. Maka dibalikkan lagi. Dan pada masa Harun al-Rasyid, Bani Abbasiyah, Harun al-Rasyid ingin lagi mengembalikan Ka'bah seperti zaman Abdullah bin Zubair. Tapi dilarang oleh Imam Malik. Nah, waktu itu ada Imam Malik. Saya khawatir Ka'bah ini jadi mainan penguasa. Berkuasa yang satu ganti lagi, dirombak lagi. Berkuasa ini raja ini nanti dihancurkan lagi. Nah, jadi karena nasihat dari Imam Malik, tak jadilah Khalifah Harun al-Rasyid mengembalikan bentuknya ke bentuk semula seperti Nabi Ibrahim. Maka sampailah sekarang. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini yang terakhir ya? Ya, dia yang terakhir. Baik, kita tutup dulu sampai sini kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Berarti pertemuan yang akan datang masuk ke zaman periode kenabian lagi. Wahyu turun. Umur 40. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kertasnya dikumpulkan lagi. Ini mau kita kumpulkan sampai di sini.